Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Ditonton ya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Habibah Asyari dengan NPM 19143456. Saya dari kelas 1H dari kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari dari kelas 1H dengan NPM 201434221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfiana Ramadhani Hasibuan dari kelas 1H dengan NPM 201434097. Silahkan disimak ya materi pembelajaran kita hari ini. Thank you. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Banyak peralatan yang diciptakan oleh manusia yang sederhana sampai yang paling rumit seperti motor, mobil, pesawat terbang, telepon, televisi, faksimile, komputer, dan lain-lain. Alat yang digunakan oleh manusia untuk memudahkan melakukan pekerjaan atau kegiatan disebut pesawat. Ada dua jenis pesawat, yaitu pesawat sederhana dan pesawat yang rumit. Pesawat sederhana adalah bantu kerja yang bentuknya sangat sederhana. Contohnya adalah tuas, bidang, katrol. Pesawat rumit adalah pesawat yang terdiri dari beberapa susunan pesawat yang rumit. Contohnya pesawat terbang, pesawat telepon, pesawat televisi, mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Berikut ini adalah jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah pengungkit atau tuas. Pengungkit merupakan salah satu alat pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Pengungkit terdiri dari satu, titik tumpu. Titik tumpu disebut juga dengan titik fulcrum. Titik tempat batang ditumpu atau diputar. 2. Titik beban. Titik beban yaitu bekerjanya beban. Yang ketiga, titik kuasa, yaitu bekerjanya gaya. Yang keempat, gaya kuasa. Gaya kuasa merupakan gaya yang diberikan ketika mengangkat benda. Yang kelima, gaya beban. Gaya beban merupakan beban yang akan diangkat, satuannya Newton. Yang keenam, lengan kuasa. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Selanjutnya, prinsip kerja pengungkit. Prinsip kerja pengungkit ada 3. Yang pertama, pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama merupakan tuas yang kedudukan titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Peralatan yang prinsip penggunaannya menggunakan pengungkit jenis pertama antara lain memotong kuku, tang, gunting, linggis, dan jungkat-jungkit. Pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua merupakan tuas yang kedudukan titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh peralatan yang menggunakan pengungkit jenis kedua seperti gerobak beroda 1, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan pembuka tutup botol. Yang ketiga, pengungkit jenis ketiga.
Pengungkit jenis ketiga merupakan tuas yang kedudukan titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh peralatan yang menggunakan pengungkit jenis ketiga seperti sekop, penjepit roti, stapler, dan pinset. Materi selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki sudut. Sudut tersebut merupakan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Semua benda yang memiliki bidang miring atau bekerja dengan prinsip kemiringan disebut dengan bidang miring. Memanfaatkan bidang miring akan membuat beban yang berat dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Artinya, gaya yang digunakan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tidak menggunakan bidang miring. Contoh benda yang menggunakan prinsip bidang miring dalam kehidupan sehari-hari adalah kapak, pisau, obeng, skrup. Contoh selanjutnya yaitu tangga yang dinaiki. Tangga yang landai tentu akan lebih ringan digunakan karena untuk mengangkat kaki tidak memerlukan tenaga yang besar. Sedangkan tangga yang curam akan terasa lebih berat untuk mengangkat kaki dan memerlukan tenaga yang besar. Yang ketiga yaitu katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jika mengangkat barang dengan katrol tentu akan terasa lebih ringan. Katrol memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berpindah ketika dioperasikan. Katrol jenis ini sering dipasang di tempat-tempat tertentu, seperti contohnya katrol yang dipakai sumur timba dan pada tiang bendera. Pada jenis katrol tetap, panjang lengan kuasa sama dengan lengan beban, sehingga keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 1, yang berarti gaya kuasa sama dengan gaya beban. Yang kedua yaitu katrol bebas. Katrol bebas tidak sama dengan jenis katrol tetap. Dikontrol bebas posisi atau kedudukan katrol tidak tetap atau berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini sering ditempatkan di atas tali yang kedudukannya bisa dirubah. Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Apabila ujung lainnya ditarik, maka katrol akan bergerak. Katrol jenis ini bisa ditemukan pada alat-alat pengungkit peti kemas yang ada di pelabuhan. Pada katrol bebas, panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan bebas, menjadikan keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 2, yang berarti gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Katrol ganda. Katrol ganda adalah perpaduan antara katrol tetap dengan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol ganda, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan dengan penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya ditarik, maka beban akan terangkat ke atas. Ketika menggunakan katrol ganda, gaya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan katrol bebas dan katrol tetap. Tetapi kinerja katrol nggak ada ganda bergantung pada banyak tali yang digunakan untuk mengangkat suatu beban. Yang keempat yaitu roda berporos. Jenis pesawat sederhana yang terakhir adalah roda berporos. Prinsip penggunaan roda berporos dengan menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Manfaat dari roda berporos adalah untuk menggeser suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek.
Prinsip roda berporos dapat kita jumpai pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda mobil, roda gerobak, dan gerinda. Pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa benda yang menerapkan prinsip roda berporos diantaranya roda sepeda, kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Beberapa benda yang menerapkan prinsip bidang miring diantaranya tangga, sekrup, dan pisau. Beberapa benda yang menerapkan prinsip pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, skop, koper, pinset, dan sebagainya. Koordinasi otot dan tulang memiliki kesesuaian dengan pesawat sederhana. Lengan merupakan salah satu organ yang menerapkan prinsip pesawat sederhana, yaitu merupakan pengungkit jenis ketiga. Berikut ini adalah gambar atau contoh dari jenis-jenis pesawat sederhana yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit golongan pertama. Nah, berikut ini adalah jenis tuas atau pengungkit golongan kedua. Yang selanjutnya ini adalah jenis pengungkit atau tuas golongan ketiga. Nah, gambar selanjutnya ini adalah contoh dari pesawat sederhana jenis bidang miring. Gambar selanjutnya ini adalah contoh dari katrol tetap. Nah, berikut ini adalah contoh dari jenis katrol bebas. Yang selanjutnya adalah jenis katrol majemuk. Berikut ini adalah contoh roda berporos. Yang pertama, roda kendaraan. Yang kedua, kincir air. Yang ketiga, sepatu roda. Yang keempat, kursi roda. Dan yang kelima, kincir angin. Kesimpulan, pesawat sederhana adalah setiap alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha. Ada 4 jenis pesawat sederhana, yaitu yang pertama, tuas. Tuas adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan biasa disebut dengan pengungkit. Tuas dibagi menjadi tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang sering digunakan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu katrol. Katrol adalah alat yang juga dapat mempermudah pekerjaan manusia. Ada 3 jenis katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Yang keempat yaitu roda berporos. Merupakan roda yang dilengani dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Tujuan menggunakan pesawat sederhana adalah untuk melipat gandakan atau kemampuan mengubah arah gaya dan memperbesar kecepatan ketika menempuh jarak yang lebih jauh. Pesawat sederhana bukan untuk menciptakan gaya atau menyimpan gaya, tapi untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan-pekerjaan. Aplikasi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai. Contohnya gunting, pemecah kemiri, gerobak dorong, pisau, tangga, katrol, penimba air, sepeda, jam, mobil truk, dan mobil derek. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dah.